Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, jamaah subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dikeluarkan juga oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Ad-Darimi di dalam kitab sunannya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Dan kesemuanya itu adalah termasuk di antara kutubut tis'ah, kitab-kitab hadis yang 9 yang menjadi rujukan kaum muslimin di seluruh dunia. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nas, setiap manusia, seluruh manusia tanpa kecuali, mau dia laki ataupun perempuan, mau dia tua ataupun muda, bahkan baik dia muslim ataupun kafir, kullun nas, semuanya tanpa kecuali. Yaghdu, kata Rasulullah, mereka itu keluar. Keluar maksudnya adalah keluar dari rumahnya. Mereka berangkat di pagi hari, berpagi-pagi sudah keluar dari rumahnya. Apa yang mereka lakukan? Banyak sekali aktivitas. Yang berdagang ke pasar, dia berdagang. Ada yang bekerja ke kantor, ada yang berangkat sekolah, ada yang melakukan aktivitas apapun. Tapi semua aktivitas itu, kata Rasulullah SAW, faba'i'un nafsahu. Mereka ketika keluar, berangkat itu, mereka menjual dirinya. Mereka menjual dirinya. Atau dalam bahasa yang lainnya, mereka bertransaksi, ya, mentransaksikan dirinya. Faba'i'un nafsa. Nah, ketika mereka menjual diri mereka atau melakukan transaksi, maka hanya ada dua tipe di antara seluruh manusia itu yang melakukan transaksi itu. Hanya ada dua tipe. Tipe yang pertama, kata Rasulullah, famu'tiquha. Ada di antara mereka atau sebagian di antara mereka itu yang membebaskan dirinya.
dan aumubiquha, dan ada sebagian di antara mereka juga yang kemudian membinasakan dirinya. Jadi hanya ada dua, mu'tiquha au mubiquha. Nah, apa penjelasan atau yang dimaksud dengan membebaskan diri dan membinasakan diri? Para ulama menjelaskan tentang makna kedua istilah itu. Yang dimaksud dengan mu'tiquha, membebaskan dirinya, maknanya tipe yang pertama ini adalah mereka yang membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, membebaskan dirinya dari azab yang pedih, dan tidak ada azab yang lebih pedih daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka adalah orang-orang yang membebaskan dirinya dari azab nerakanya Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika mereka menjual dirinya di saat mereka keluar dari rumah, mereka menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memilih bertransaksi, memilih rekan untuk transaksinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana cara mereka menjual dirinya kepada Allah? Yaitu dengan melakukan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mau perhatikan, seluruh manusia itu memang di dalam hidupnya aktivitasnya adalah bertransaksi saja. Apapun yang dia buat itu dalam rangka take and give. Bahkan hatta dia menikah juga bicaranya adalah take and give. Ngasih, ngambil, dan kemudian ngasih. Saya kasih apa, saya dapat apa. Nah, ketika dia yang bertransaksi dengan Allah, maka disebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali, dan diantaranya adalah di dalam surah As-Saff. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-10, Allah berfirman kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan tegas Allah mengatakan, hai orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Ini masih penawaran sifatnya. Namanya orang mau transaksi kan ada penawaran dulu. Ya, Allah masih kasih penawaran. Mau nggak aku tunjukkan dengan sebuah jual beli, tijarah, sebuah perdagangan. Tijarah itu perdagangan. Berarti kalau perdagangan ada transaksi jual beli di sana. Dengan sebuah aktivitas jual beli, kata Allah. Yang aktivitas jual beli itu tunjikum min azabin alim. Itu akan membebaskan kalian dari azab yang pedih. Proses seperti hadis tadi, mu'tiquha, membebaskan diri dari azab Allah, akan membebaskan kalian dari azab yang pedih. Bagaimana caranya? Kata Allah, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Caranya tiga. Ya, kalian beriman kepadaku, kalian beriman kepada Rasulku, dan kalian berjuang di jalanku untukku dengan harta dan jiwa kalian. Ibaratnya kalau mau diibaratkan seperti jual beli, maka Allah membayarnya dengan pembebasan dari azab, dan Allah minta kita menjual tiga saja. Menjual iman kita kepada dia, ya, termasuk di dalamnya iman kepada Allah dan kepada Rasulnya, lalu menjual harta kita kepada dia, dan menjual jiwa kita atau diri kita kepada dia. Itu saja. Jadi dagangan kita adalah iman kita, harta kita, dan diri kita. Allah bayarnya pakai pembebasan dari api neraka. Dan Allah tegaskan di ujung ayat itu, dzalikum khairul lakum,
Yang demikian itu adalah lebih baik. Allah sebut khairul lakum, lebih baik bagi kalian, bagi kamu. Ya. Tidak ada perniagaan, tidak ada transaksi, tidak ada jual beli yang lebih baik daripada jual beli itu. Dan tidak ada rekan transaksi, rekan jual beli yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membayar dengan bayaran yang lebih mahal terhadap sesuatu yang murah, sesuatu yang kecil, sesuatu yang bahkan sebenarnya juga bukan milik kita. Ya. Kan harta kita kan bukan milik kita sesungguhnya. Diri kita ini juga bukan milik kita, milik Allah juga. Tapi walaupun itu milik Allah, Allah mau bayarin juga gitu. Allah cuma minjemin ke kita apa yang dia miliki, tapi setelah kita pakai, Allah menghormati pemakaian kita, sehingga kata Allah, deh nggak apa-apa saya bayarin. Padahal kalau Allah mau ambil kapan saja bisa. Allah mau minta tanpa bayaran bisa. Allah minta kita beriman kepada Dia tanpa dibalas apapun, itu bisa. Tapi itulah rahman dan rahimnya Allah. Dan ketika kita sudah menjual itu, kata Allah, khairul lakum, itulah sebaik-baik transaksi. Tapi ada syaratnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya. Jadi dalam urusan transaksi itu butuh ilmu, Pak, Bu. Jual beli itu butuh ilmu. Termasuk dalam urusan jual beli di pasar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, jangan kalian datang ke pasarku jika kalian tak punya ilmunya. Kenapa? Kalau kita tidak punya ilmu tentang pasar, kita ke pasar, kemungkinannya hanya dua. Kalau kita penjual, kita bangkrut. Kalau kita pembeli, uang kita habis buat belanja ini dan itu tanpa pernah tahu apa yang dibelanjakan, manfaatnya apa. Maka ketika berangkat ke pasar harus jelas tuh, ke sono mau beli apa. Kalau nggak jelas mau beli apa, ya, maka yakin uangnya habis sebelum yang mau dibeli itu terbeli. Dengan segala macam sale, diskon, ya kan, dan lain sebagainya, apalagi menjelang lebaran. Nah sama, transaksi dengan Allah itu akan kelihatan baik, akan kelihatan menguntungkan kalau dia tahu. Kalau dia nggak tahu, dia nggak akan melakukan transaksi itu sama Allah. Dan terbukti banyak yang tidak melakukan transaksi itu kepada Allah. Apa buktinya? Ada tipe yang kedua, seperti itu. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surah At-Taubah ayat ke-111, Allah lebih tegas lagi tuh ngomongnya. Kata Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah membeli, Allah memposisikan dirinya sebagai mashtara, sebagai pembeli. Jadi dipertegas, dia adalah pembeli. Maka ketika Allah pembeli, siapa penjualnya? Minal mu'minin. Karena dia membeli, hashtara minal mu'minin, Allah telah membeli dari orang-orang beriman. Jadi penjualnya adalah orang-orang beriman dalam konteks ayat ini. Apa yang dibeli oleh Allah dari orang beriman? Anfusahum wa amwalahum, jiwanya, dirinya, dan hartanya. Ketika disebut anfus, baik di ayat ini ataupun di as-saff tadi, anfus itu maknanya adalah diri kita seutuhnya, ya. Karena salah seorang ulama yang disebut dapat julukan imamnya para da'i, ya, wafat belum lama, ya, mungkin di tahun sudah di tahun 2000-an seingat saya, ya, ulama Azhar, ya, beliau tinggal di Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan bahwa nafs itu, yang namanya nafs itu adalah perpaduan atau berpadunya ruh dengan jasad. Jadi ketika ruh
nyatu dengan jasad, itulah nafs. Dan itu berarti diri kita sepenuhnya. Ya. Tapi kalau dia berpisah, ruh dengan jasad berpisah, maka yang jasad itu namanya mayit atau bangkai, dan ruh itu namanya ruh. Tapi ketika nyatu, tidak ada lagi ruh, tidak ada lagi jasad, namanya jadi nafs. Allah telah membeli diri kita sepenuhnya, luar dalam, dan harta kita. Dan kali ini di ayat 111 Allah membayarnya dengan surga, bi anna lahumul jannah. Kalau tadi di as-saff dengan pembebasan dari neraka, kalau di 111 at-taubah dengan surga, lengkap sudah. Tapi yang menarik adalah ketika di as-saff disebutnya wajahadu bi amwalikum wa anfusikum, amwal dulu yang disebut, tapi di at-taubah 111 innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, anfusnya dulu baru amwal, kebalikan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita menjual diri kita? Adalah dengan melakukan amalan-amalan badan yang terbaik. Apa amalan badan? Sholat, puasa, baca Quran, haji, dan apapun yang dilakukan mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, farji kita, seluruh anggota tubuh kita, apapun yang dilakukan, itulah yang disebut dengan amalan badan. Maka ketika Allah telah membelinya, tidak patut bagi kita menjual segala macam bentuk dari anggota tubuh kita itu dalam amalnya kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana di as-saff tadi, Allah telah membeli iman kita. Kalau iman kita sudah dibeli oleh Allah, maka tidak patut bagi kita memberikan keimanan kecuali kepada si pembelinya. Kalau kita memberikan keimanan itu kepada yang bukan membelinya, berarti kita khianat kepada yang membeli. Karena yang membeli iman kita adalah Allah, maka tidak ada yang patut kita lakukan dari iman ini kecuali ditujukan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjual harta kita? Maka lakukanlah amalan-amalan harta, ya, semuanya untuk Allah. Infak, sedekah, zakat, atau apapun amalan harta yang dengan amalan harta itu akan menunjang amalan badan kita. Saya sering kasih contoh yang paling gampang, Bapak sekalian. Ya. Kadang-kadang ya, ibu-ibu suka ditawarin, apalagi menjelang lebaran, tawarin apa biasanya? Mukena, ya kan? Berapaan tuh? 200.000, mahal banget. Padahal saat dia bilang mukena itu mahal banget, harga bajunya 500.000. Baju yang dia pakai harganya 400.000, baju yang dia pakai harganya 600.000. Belum hitung baju kondangannya, mungkin lebih mahal. Padahal sebagus-bagus dan semahal-mahal baju yang dia pakai itu hanya untuk tampil apik di hadapan manusia, nggak lebih. Tapi ketika bicara mukena, itu kan cara dia tampil apik di hadapan Allah. Bagaimana mungkin untuk tampil apik di hadapan Allah yang 200.000 dia bilang mahal, sementara untuk tampil apik di hadapan manusia yang 500.000 gampang aja keluar. Akhirnya apa? Ya, rela ikan tampil apik di hadapan Allah dengan mukena yang sudah lusuh, kadang sudah ada sobek-sobeknya, ya, kadang mungkin sudah ada bau yang tak hilang, dan lain sebagainya. Begitu pula bapak-bapak kain sarung, ya, kadang sarung udah ngelinting-linting tuh di bawah sampai tinggi gitu, diserika balik lagi, diserika balik lagi gitu.
Begitupun dengan warnanya, dengan baunya. Bukan berarti saya bilang saya nggak jualan sarung, saya nggak jualan mukena ya. Kalau sekalian, enggak. Dan bukan berarti harus mahal, harus mewah, tidak. Setidaknya baik. Ya. Dan kalau bisa minimal sebaik pakaian kita untuk kondangan. Ya. Kenapa? Karena dalam bab urusan dunia dengan akhirat jelas Allah sebut di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, jangan lupakan kenikmatan kampung akhirat yang sudah Allah sediakan untuk kita, dan jangan lupakan kenikmatan dunia yang juga sudah Allah siapkan untuk kita. Jadi antara urusan dunia dengan urusan akhirat itu satu tarikan nafas tanpa berhenti, itu nggak ada wakaf di sana, nggak ada tanda apapun, dia satu aliran nafas. Dan yang disebut pertama kali diupayakan itu justru akhirat, baru dunia jangan dilupakan. Maka seharusnya apa? Tampilan untuk menghadap Allah itu harusnya lebih baik daripada tampilan kita menghadap manusia, seharusnya. Ya minimal sama Allah gitu, minimal sama. Bagus sekali akan Allah. Jangan tampil di hadapan manusia pakai batik, pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas. Tampil di hadapan Allah pakai kaos doang, gitu. Maksimal kaos bekerah. Ya, bagus sekali akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh sederhana saja ya dalam keseharian kita. Kenapa? Karena sarung, mukena, baju koko itu kan penunjang amalan badan. Ya. Kalau baju yang kita pakai, mukena yang kita pakai enak, adem, sholat lama betah. Tapi kalau bahannya gerah, panas, ya itu nggak betah. Itu nggak betahnya bukan karena nggak kuat, tapi karena gerah gitu, kepanasan. Udah pakai AC masih aja berasa gerah. Jadi dia berpengaruh terhadap kenyamanan amalan badan kita. Bagus sekalian akan Allah. Itu tipe yang pertama. Dan dari dua ayat tadi seakan-akan ya, tadi kan dibebaskan dari neraka disebutnya amwal dulu, kemudian dibayar dengan surga disebutnya anfus dulu. Di antara pelajaran atau hikmah yang bisa kita dapat ya, Bapak Ibu sekalian, padamkanlah neraka kita dengan amalan-amalan harta kita, dengan harta-harta kita. Dan kalau kita mau baca di dalam Al-Quran, di dalam banyak riwayat hadis, akan ketemu juga bahwa harta itu ya, ketika dia dijual kepada Allah, maka dia akan menjadi pemadam api neraka kita. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, jika kita tidak menggunakan itu untuk taat kepada Allah, justru harta itu justru hanya akan menjadi menambah bahan bakar neraka kita. Dalam satu ayat disebutkan, harta yang kau bakhilkan itu ya, harta yang kita bakhilkan itu ya, itu nanti di hari kiamat akan dibakar di dalam neraka sampai mendidih, kemudian dikalungkan di leher-leher kita. Bagus sekalian Allah. Itu tipe yang pertama. Lalu tipe yang kedua, aumubikuha. Siapa itu mubikuha? Mereka yang membinasakan dirinya. Maka bagus sekalian, ada satu ayat dalam surah Al-Jathiyah, ayat yang ke-23. Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Kata Allah, afara'aita, pernahkah kalian melihat? Ra'aita, ra'ah itu ngelihatnya pakai mata kepala nih Pak, bukan mata kaki dan bukan mata batin juga, mata kepala. Artinya apa? Yang bisa dilihat mata kepala itu sesuatu yang kasat mata,
nampak, kelihatan. Artinya Allah sedang ngasih tahu ke kita, ente pernah lihat nggak? Yang pernah lihat itu apa? Sesuatu yang kelihatan, nggak perlu dianalisis, ya, nggak perlu interpretasi, nggak, ketahuan, kelihatan tuh udah ketahuan. Siapa itu? Tidakkah kalian melihat atau pernahkah kalian melihat? Kata Allah, manittakhadha ilahahu hawahu. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Tuhan itu ditaati, Tuhan itu dipatuhi, Tuhan itu diikuti. Maka ketika hawa nafsunya yang jadi Tuhan, berarti hawa nafsunya dipatuhi, hawa nafsunya ditaati, hawa nafsunya diikuti. Dia menggantikan posisi Tuhan. Apa yang baik menurut hawa nafsunya, itu baik menurut dia. Apa yang buruk menurut hawa nafsunya, itu buruk buat dia. Sehingga dalam satu riwayat Malik disebutkan, tidaklah seseorang menyukai, mencintai sesuatu kecuali dia akan mengabdi kepadanya. Maka ketika dia menomorsatukan hawa nafsu, maka dia akan mengabdi kepada hawa nafsunya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, persis seperti hadis tadi. Orang yang membinasakan dirinya dengan cara menjual, dia bertransaksi menjual dirinya kepada hawa nafsunya. Itu makna mubikuha. Mubikuha itu orang yang membinasakan dirinya. Caranya gimana? Dia menjual dirinya kepada hawa nafsunya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Dan ketika dia menjual dirinya kepada hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, kata Allah di lanjutan ayatnya, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah akan menyesatkan dia di atas ilmunya. Allah menyesatkan dia di atas ilmunya. Apa maknanya? Di dalam tafsir disebutkan bahwa Allah tahu bahwa dia, orang tersebut, pantas dan layak untuk disesatkan. Kenapa dia pantas dan layak untuk disesatkan? Karena ilmu dia miliki, pengetahuan dia punya, hujjah sudah ditegakkan atas dirinya. Dia tahu, dia punya ilmu, dia pun sudah dikasih tahu, dan dia sudah diingatkan. Tapi dia masih melakukan apa yang salah itu. Dia masih mengikuti hawa nafsunya. Maka ketika hujjah sudah ditegakkan, ilmu sudah diberikan, dia masih lakukan, maka itulah yang akan Allah sesatkan, yang disebut dengan disesatkan di atas ilmunya. Bahkan hatta ilmunya pun tak mampu untuk menunjuki dia. Kadang-kadang kita suka melihat, Pak, ya, perasaan dia ustaz, perasaan dia alim, dia ulama, tapi kok melakukan sesuatu yang menurut orang awam saja itu salah gitu. Itu tanda-tanda Pak. Dia lakukan itu bukan karena dia nggak tahu, dia tahu, dia punya ilmu. Dia lakukan itu bukan nggak sadar, dia sadar, dilakukan dengan kesadaran. Kenapa? Orang kalau melakukan sebuah keburukan karena dia tidak tahu, itu jahil namanya. Kalau dia melakukan sesuatu dia tahu tapi dia nggak sadar, itu khilaf namanya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, dia tahu tapi dia sadar melakukannya, itu fasik namanya. Maka orang-orang yang disesatkan oleh Allah di atas ilmunya, kategorinya masuk dalam golongan orang-orang fasik. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Kenapa dia bisa sesat? Ya. Walaupun dia punya pengetahuan. Jawabannya karena dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, mengikuti hawa nafsunya. Apa konsekuensi ketika dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kata Allah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah akan mengunci mati pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah akan menjadikan penglihatannya itu seakan ditutupi.
Tiga Pak, pendengaran, hati, dan penglihatan. Allah tidak sebut organnya, Allah tidak sebut telinga, Allah tidak sebut mata, tapi Allah sebut pendengaran, fungsi telinganya. Allah sebut penglihatan, fungsi matanya. Matanya ada, telinganya ada, tapi nggak bisa berfungsi. Sehingga apa? Ketika ditampakkan di hadapan dia, Allah perlihatkan sebuah peristiwa untuk mengingatkan dia, nggak ngaruh. Dia nggak bisa ngambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Ketika dia mendengar nasihat, dia mendengar apapun untuk menunjukin, dia nggak dengar. Ketika ada sesuatu yang seharusnya bisa dipahami dengan hati, dia nggak paham. Maka persis manusia seperti ini yang Allah sebutkan di dalam suratul A'raf ayat ke-179. Ketika Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah walaqad zara'na li jahannama katsiran, dan kebanyakan isi neraka jahanam itu diisinya minal jinni wal ins, oleh jin dan manusia. Jin manusia yang seperti apa? Kata Allah lahum qulubun, mereka punya hati tapi nggak bisa memahami, maka disebut qulub. Kalau organnya itu fuad, qulub itu fungsinya, di antara fungsinya untuk memahami, menangkap hidayah. Walahum a'yun, punya mata, nih mata organ, la yubsirun, tapi nggak bisa melihat. Walahum azanun, punya telinga, ada telinganya, tapi dia nggak bisa mendengar. Dan yang kayak begitu kata Allah, manusia kalau udah kayak begitu kal an'am, seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak Pak, jangan hanya dibayangkan sapi, kambing ataupun ayam. Ada binatang ternak yang lain, babi namanya. Nah, bayangin babi Pak, baru kita jijik. Ya, karena kalau bayangin sapi kan enak, bayangin kambing apalagi gitu ya. Maksudnya yang matangnya gitu. Kal an'am balhum adall, bahkan lebih sesat lagi kata Allah. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang disebut ghaflah, lalai gitu. Lalai pada telinganya, lalai pada matanya, lalai pada hatinya. Kenapa? Karena udah ditutupin. Kenapa ditutupin? Karena dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ikutannya. Dan bahkan di surat Al-Jasiyah itu setelah Allah katakan wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, Allah jadikan, disebut wa ja'ala 'ala basar, wa ja'ala itu maknanya dijadikan setelah sebelumnya nggak begitu. Sebelumnya matanya bisa melihat, tapi begitu dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka dibuatlah oleh Allah matanya tidak bisa melihat gitu. Sebelumnya bisa, maka disebutnya wa ja'ala. Nanti kalau bab doa itu ada ij'al, ada habl gitu. Ada as'alu, ya. Rabbana hablana, Rabbana ja'alna, kan Allahumma inna nas'aluka kan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup ayat itu wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Lalu kata Allah apa? Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang bisa menunjuki orang kayak begitu setelah Allah menyesatkannya? Ilmunya saja yang nempel sama dia nggak bisa, apalagi orang lain. Itu pertanyaannya pertanyaan retoris, pertanyaan yang nggak perlu dijawab, jawabannya ketahuan, nggak ada. Faman yahdihi, maka siapakah yang bisa menunjukin dia min ba'dillah, setelah Allah menyesatkannya? Siapapun menunjukin dia, kalau Allah yang sudah menyesatkan nggak akan bisa.
Afala tazakkarun. Allah tutup ayat itu dengan kalimat afala tazakkarun. Tidakkah kalian memikirkan? Tazakkarun itu berpikir level paling tinggi. Ya, di bawah tazakkarun ada tafakkarun, tafakkur, di bawahnya yang paling rendah ada namanya ta'qil. Ya, ta'qilun. Ya, ta'qilun itu artinya orang yang berakal. Anak umur 6-7 tahun itu sudah akil, Pak. Gitu. Artinya apa? Kalau disebut ta'qil, artinya anak umur 6-7 tahun pun ngerti. Gitu. Tapi kalau disebutnya tafakkur, maka yang ta'qil belum nggak bisa ngerti. Dia harus berpikir lebih jauh, lebih dalam. Gitu. Dan level berpikir tertinggi ya, secara status akademik di bab tafakkur itu profesor. Jadi profesor itu baru tafakkur, belum tazakkur. Tazakkur yang paling tinggi ketika dia melibatkan, menyatukan pikiran di sini dengan pikiran di sini. Karena di sini ada akal, di sini juga ada akal. Surat Ali Imran ayat 191. Ketika Allah bicara tentang ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang kalau sudah tazakkur, simpulannya satu, Pak. Ma khalaqta hadza batilan. Enggak ada ciptaan Allah itu yang enggak ada manfaatnya. Jadi kalau masih ada dokter yang bilang umbai cacing, ya, apa usus buntu nggak ada gunanya, buang aja, gitu. Berarti dia baru tafakkur, dia belum tazakkur. Bahkan kalau mau lihat dari sisi tauhid bisa ngeri juga. Kalau dia bilang itu nggak ada gunanya, seakan-akan Allah menciptakan sesuatu yang nggak ada gunanya, kan? Ya kan? Padahal tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu nggak ada gunanya, pasti ada gunanya. Itulah sombongnya manusia, Pak. Ya. Itulah sombongnya manusia, merasa hebat cara berpikirnya padahal belum ada apa-apanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa poin saya? Ini kita di Ramadan nih, ya, di Ramadan ini Allah hadirkan begitu banyak kebaikan. Ya. Yang Allah balas dengan begitu banyak balasan. Seakan-akan Allah tuh lagi ngerayu kita. Udah transaksi sama saya aja. Nih banyak nih, ya, menguntungkan. Allah kasih penawaran yang luar biasa yang tidak ada yang bisa memberikan penawaran sebaik Allah. Satu. Yang kedua, bulan Ramadan itu kan adalah bulan di mana ruh kita dimenangkan. Ruh kita, ruh itu yang orientasinya kepada Allah. Jasad kita dikalahkan. Buktinya apa? Dibikin lapar, dibikin haus, syahwat, hawa nafsunya itu dikalahkan. Artinya apa? Unsur-unsur jasad kita itu dilemahkan, unsur-unsur nafsu kita dilemahkan, sementara unsur rohani kita, unsur ketuhanan kita itu dikuatkan. Maka di bulan Ramadan itu mustahil harusnya orang itu bisa transaksi sama hawa nafsu. Orang itu bisa menjual dirinya kepada hawa nafsu itu mustahil harusnya. Karena lemah, posisi tawarnya itu hawa nafsu lemah. Gitu. Ibaratnya udahlah dalam keadaan sehat saja, dalam keadaan kuat aja hawa nafsu nggak bisa kasih penawaran yang baik. Penawaran dia hanya apa? Kesenangan sesaat yang begitu selesai, udah selesai. Apalagi dia dalam keadaan lemah. Makin dia tidak mampu menyamakan dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau udah dalam kondisi Ramadan orang masih bisa bertransaksi sama nafsu, itu aneh. Gitu. Maka seharusnya ya, kita nih di Ramadan banyak bertransaksi sama Allah nih, Pak. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga istiqomah kita. Gitu. Ya, bagaimana kita menjaga istiqomah kita di dalam bertransaksi sama Allah. Jangan kita transaksi sama Allah di Ramadan, tapi kemudian di luar Ramadan kita berhenti transaksi sama Allah, bahkan kita bertransaksi dengan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jika iman kita benar, maka yang kita tuju itu Allah, bukan yang lain.
Dan jika yang kita tuju adalah Allah, maka Allah itu tidak hanya ada di bulan Ramadan, Allah juga ada di bulan-bulan lain. Dan orang yang menuju Allah di bulan Ramadan dengan berangkat ke masjid, maka dia akan tetap ke masjid setelah Ramadan. Kenapa? Karena Allahnya ada juga di luar bulan Ramadan. Jika dia menuju mendekati Allah dengan segala macam bentuk amal salih, kesalihan, maka dia akan tetap beramal salih sekalipun di luar Ramadan. Kalau kemudian berhenti ba'da Ramadan, pertanyaannya siapa yang dia tuju sesungguhnya ketika Ramadan? Kalau yang dia tuju, kemungkinannya dua. Mungkin yang ditujunya bukan Allah. Enggak kok Allah. Kalau yang ditujunya Allah malah lebih ngeri lagi. Berarti ente seakan-akan menganggap Allah itu cuma ada di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan Allah nggak ada. Sehingga kita berhenti untuk mendekati Dia. Maka indah sekali kalau seandainya ya, di luar Ramadan jamaah masjid sama seperti di bulan Ramadan. Itu tanda orang benar imannya. Kenapa? Karena dia menuju kepada Allah dalam semua praktek kesalehannya, bukan yang lain-lainnya. Maka ketika kita bicara istiqamah, Bapak sekalian, ya, hal terpenting dari istiqamah itu ya, 3 hal. Ya. Dulu pernah dengar ya, ada visi, ya kan, Napoleon Bonaparte. Aku datang, aku lihat, aku menang. Ketika kita bicara istiqamah itu babnya begitu juga, Pak. Ya, aku datang, aku lihat, aku menang, tapi dengan bahasa lain. Ya. Dia menuju kepada Allah. Ya. Bagaimana cara dia menuju kepada Allah? Konsisten dalam pelaksanaan amal. Yang kedua, ketika dia dalam pelaksanaan amal, di saat itulah dia memandang Allah. Ya, nanti kalau bicara memandang Allah, babnya adalah amalnya ihsan. Kenapa? Karena ihsan itu kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalian beribadah nih kepada Allah, tapi pada saat kalian beribadah kepada Allah, kalian ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian melihat Allah. Maka ketika kita menuju Allah dengan konsisten terhadap amal, pada saat kita sudah beramal, pandanglah Allah dalam beramal. Maknanya apa? Memandang Allah dalam beramal. Panjang dari sisi tujuannya. Jadi panjang, yang dilihat tuh ketika beramal adalah Allah. Bapak sekalian, dia bukan hanya berpikir dunia, tapi dia berpikir akhirat. Kenapa? Karena dia akan jumpa dengan Allah di akhirat. Maka dia memandang amal dalam beramal, mandangnya bukan untuk dunia, amalnya untuk akhiratnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladang buat akhirat kita. Tapi kalau masih mandang amalnya untuk dunia, itu belum panjang dalam memandang amal. Dia belum memandang Allah dalam beramal. Dia masih memandang dunia ini dalam beramal. Dan yang ketiga, Pak, ketika bicara istiqamah, setelah dia menuju Allah dengan konsisten saat beramal, kemudian memandang Allah, kan, saat beramalnya itu sehingga dia berorientasi akhirat. Dan yang ketiga, dia mengharap Allah, ya. Dan ketika dia mengharap Allah, maka bersih, Pak, dari sisi keinginannya, ikhlas, gitu. Yang diharapkan apa? Yarju, ya kan, perjumpaan, ya kan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Maka ketika dia mengharap berjumpa dengan Allah dalam setiap amalnya, maka dia akan konsisten, dia akan istiqomah. Ketika dia menuju Allah, dia memandang Allah dan dia mengharapkan Allah, yakin dia nggak akan berhenti dalam amal. Tapi ketika kita masih berhenti dalam amal kita,
tandanya salah satu di antara tiga itu masih belum kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC.